Gak usah berharap bagaimanapun caranya Anies bakal batal dicalonkan Nasdem. Ada upaya deadlock. Menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pastikan katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Karena koalisi ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa koalisi ini antara tiga partai tidak ada pimpinan koalisinya. Koalisi ini setara antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Sehingga ketiga-tiganya harus memiliki ruang yang sama untuk memberikan ekspresi berpikir, berpendapat, dan pendapatnya begitu. Memang di permukaan orang seperti seolah-olah Anies ini bisa bekerja sama dan berjalan dengan AHY. Nah, tetapi secara kualitatif, elektabilitas dan lain-lain itu kan harus menjadi pertimbangan. Gitu loh. Tetapi kalau saya bicara sekarang, memang AHY itu lebih, nah ini kan seperti lagi kita analisis mengenai capres kemarin kan, bagaimana posisi Ganjar, bagaimana posisi Andika, makanya Anies yang muncul. Dan hebatnya. Nah ini kalau kita bicara juga mengenai AHY, ada calon kuat misalnya Andika, cuman terbentur dengan persoalan prosedural di TNI. Pribadi saya nggak ada masalah dengan Anies Baswedan. Tentu tidak ada masalah. Tidak. Saya menghormati sebagai sesama anak bangsa, sebagai manusia. Saya menghormati. Tapi ketika 2017 terjadi yang namanya politik identitas itu tadi, Anies Baswedan menikmati, tidak pernah meminta maaf sampai hari ini terhadap misalnya Pak Ahok. Akhirnya saya tahu kenapa Pak Jokowi waktu itu memecat Anies sebagai menterinya. Pak Jokowi jauh lebih tahu daripada kita semua. Oh, ternyata orangnya seperti itu. Menggunakan segala cara untuk berkuasa. Dan ternyata Jakarta, tempat di mana saya hadir, lahir, dan mengalir, ternyata tidak diurus dengan hati. Tidak diurus dengan hati-hati. Tapi diurus dengan syahwat politik. Di situ saya membuat garis tegak lurus bahwa secara politik kami berseberangan dengan yang namanya Anies. Politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan menilai semakin jauh potensi Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden usai pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh. Itu karena besar kemungkinan pertemuan keduanya di London pada akhir tahun 2022 lalu juga membicarakan tentang Anies yang dicalonkan oleh Nasdem. Zulfan menilai orang seperti Surya Paloh tidak bisa jauh dari kekuasaan sehingga besar kemungkinan Surya berusaha memperbaiki hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Buat Surya Paloh kan yang penting selamatkan dirinya dululah, Anies itu soal kedua. Kecuali kalau Anies betul-betul bisa maju sebagai capres dan menang, nah itu dia akan ke Anies, ujar Zulfan. Apalagi Demokrat dan PKS yang berpotensi bergabung juga tampak masih bermanuver dengan bertemu dengan partai politik lain. Sekarang dia lihat kok tampaknya tambah jauh ini menjadi capres. Ada pertemuan Demokrat dengan Gerindra, kemungkinan PKS dengan begitu. Ini jaraknya semakin jauh dengan Nasdem. Kemungkinan ini membuat dia semakin ragu dengan pencapresan Anies. Demikian lanjutnya. Hal itu yang akan dijadikan alibi batal mencalonkan Anies oleh Nasdem. Padahal koalisi perubahan bisa saja terwujud seandainya Nasdem memberikan jatah calon wakil presiden pada Agus Harimurti Yudhoyono. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden. Karena Demokrat mengatakan demikian, dari pihak Nasdem mengatakan kami nggak setuju. Ini kan jadi nggak ketemu. Akhirnya apa? Bukan salah kami dong kalau batal mencapreskan Anies, ujar Zulfan. Padahal AHY masih memenuhi kriteria sebagai cawapres yang pernah disebut Anies, yaitu elektabilitas AHY yang cukup bagus dan memiliki partai. Kalau dilihat dari sudut ini kayaknya ada upaya untuk deadlock. Nah ini nggak boleh terjadi. Yang jadi korban siapa? Ya Aniesnya yang jadi korban, pungkas Zulfan. Koalisi perubahan yang dijajaki Nasdem, PKS,
PKS dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari duit tunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres. Menurut Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, penentuan duit tunggal dari Koalisi Perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Kata dia, tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing. Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan